kami persilakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tilo Duduyaka Uta Tandanio. Salam buat semua keluarga, sahabat, kerabat di Bool. Saya sangat merasa tersanjung, terhormat dipercayakan sebagai salah satu narasumber pada hari ulang tahun Bool. Saya ucapkan selamat merayakan dan menyambut hari ulang tahun HUT Kabupaten Bool yang ke-23. Semoga Bool semakin maju dan sejahtera. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan makalah saya. Namun juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis Pendidikan, Pak Dr. Andus Abdullah Lamase, MPDI, yang telah membuka kegiatan ini. Juga kepada panitia, ya. Saya dihubungi Pak sahabat Adinda Dawan Matoka. Kemudian teman-teman, saya lihat di sini ada sahabat saya Dr. Jubair Butudoka, ST MSc, dan ada beberapa pengurus IKIP juga. Oke, baiklah saya akan tampilkan slide saya. Sudah bisa terlihat Pak Dawan, moderator, slide. Belum. Oh ya, sudah muncul. Ya. Oke. Jadi ini topik makalah saya yaitu Bool dari masa ke masa. Sebenarnya ekspertis saya bukan di sejarah, tapi saya adalah penulis, kolumnis, pegiat dan pemerhati sosial budaya bahasa. Saya pernah menulis sejarah masuknya Hadrami, ya, warga keturunan Arab di Indonesia yang juga ikut menyiarkan Islam beberapa waktu lalu dimuat di koran. Kemudian juga saya menulis sejarah hubungan Indonesia dan Filipina. Sulawesi adalah wilayah paling dekat. Jadi itu dalam perspektif sebagai penulis. Namun ilmu saya adalah sosiolinguistik, yaitu meneliti tentang bahasa, budaya, dan etnis kedaerahan. Oke, saya mulai dari sejarah singkat Kerajaan Bool. Jadi Bool ini salah satu kabupaten yang berstatus otonomi sejak tahun 99, makanya hari tanggal 8 dirayakan ulang tahun Bool ke-23. Jadi umur Kabupaten Bool sudah ketika menjadi daerah otonomi dengan kebijakan desentralisasi. Sekarang umur Kabupaten Bool sudah hampir 1/4 abad, ya, 23 tahun. Jadi kalau manusia 23 tahun sudah dewasa, sudah sarjana. Begitu juga dianalogikan. Jadi sejarah Bool, sebenarnya Bool sudah dikenal sejak abad ke-14. Kita lihat sejak zaman pemerintahan Dubu dengan permaisurinya bernama Sakilato. Jadi abad ke-13, 1380 Masehi, ya. Selanjutnya digantikan dengan Anogurlipu sebagai Madika yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Gua Monial ke Lamolan. Kemudian setelah Anogurlipu meninggal dunia dan Dai belum kembali, maka Bokidu memutuskan Batara Langit menjadi Madika atau raja. Jadi
jargon atau istilah dulu raja ya, Madika sekarang. Dengan gelar Madika Moputi atau Sultan Eato. Dan diperkirakan Moputi adalah Raja Buol yang pertama. Jadi Raja Buol yang pertama masuk Islam. Sebelum Islam masuk di Indonesia ada kerajaan yang kita kenal, yaitu kerajaan Buddha dan Hindu ya. Anda sudah pernah dengarkan Majapahit, Sriwijaya, kemudian beberapa setelah Islam masuk baru kerajaan berubah menjadi kesultanan ya. Kita mengenal ada 6 kesultanan di Indonesia dan sampai sekarang masih tercatat dalam sejarah dan dipelajari. Kemudian kita lanjut. Ini salah satu situs sejarah, yaitu rumah salah satu semacam istana di Palele ya. Ini salah satu peninggalan sejarah yang perlu dicatat dan dilestarikan sebagai situs sejarah. Daftar, jadi ini sudah masuk abad ke-18 ya, di mana kerajaan yang dulu ketika zaman Hindu, zaman Buddha, animisme ya, Sunda, kalau di kita pernah dengar Sunda Empire itu. Tapi di Sulawesi, di Buol sudah ada kesultanan. Ya. Kesultanan itu kerajaan, tapi Islam sudah memeluk Islam ya. Yaitu tahun 1804 sampai 1810 ada Datu Mimo, Kesultan. Kemudian 1810, 1818 Moko Apat, kemudian ada Ndubu II dan Takuloe. Saya ingat ini ada teman saya dulu di Toltoli, SMP Toltoli, Pam Takuloe, mungkin turunan dari kesultanan ini. Kemudian ada Datu Mala, ya, 1839, kemudian ada 1843 Datu Mula, kemudian 1843 sampai 1857 Elam Sirajuddin. Saya kira Pam Elam ini banyak di Buol, ada keluarga juga. Kemudian Mudio Wakil dari 1857, 1858, kemudian 8. Jadi kita bicara angka-angka atau tahun ya. Kemudian ini tahun 17 memperingati kemerdekaan Indonesia, ya. 17 Agustus 1954. Ini foto dari Historia Sulawesi Tengah ya, yang merupakan arsip dari teman-teman pegiat historia, ya, pengurus historia. Kita bisa lihat tahun 54 ini foto sudah ada ya. Di sini kita lihat ada Raja Buol di sini ya. Ini yang ada tanda panah Raja Buol. Ya. Kemudian kita dilanjutkan dengan dinasti. Jadi kalau istilah di luar negeri ada monarki kan. Ya, monarki berubah dari monarki absolut menjadi monarki konstitusi. Monarki absolut seperti di Saudi, di Yordania dan beberapa negara. Tapi semua rata-rata sudah berubah menjadi monarki konstitusi, di mana raja atau dinasti hanyalah sebagai simbol. Tapi tetap dihormati. Kalau kita di sini sebagai ketua adat, ketua dewan adat, atau tetap disebut raja juga. Di sini kita lihat 1864, 1890 Turungku ya. Tapi di sini oleh penulis disebut Turumbo mungkin. Kemudian Haji Patra Turungku 1890, 1890. Jadi kalau kita lihat ini bangsawan yang Turungku sudah ada sejak 1864 sampai 18. Jadi abad ke-18 ya, bukan nanti abad ke-19 atau abad ke-20 atau bahkan milenial. Jadi saya teringat beberapa teman dekat dan sahabat juga ada yang bermarga atau turunan bangsawan Turungku ya. Karena yang pernah saya baca bahwa di keluarga Buol itu ada yang dibilang keturunan raja, ada yang dibilang keturunan dekat raja, ada yang bilang keturunan agak jauh dari raja, kemudian ada sahabat atau apa. Kemudian Datu Alam Turungku, Haji Ahmad Turungku, ini kita lihat abad ke-19, dari abad ke-18 masuk ke abad ke-19. Kemudian yang kita lihat dari
masuk ke abad 19 sampai sekarang ada Muhammad Aminullah Turungku, kemudian 1997-2013 Mahmud Aminullah Turungku. Beliau ini saya kenal baik, kebetulan dulu di Toltoli dan sahabat almarhum ayah saya. Ketika ayah saya anggota Dewan 2 periode di DPRD Kabupaten Bol dari fraksi Golkar, beliau sahabat dekat dengan ayah saya, Pak Raja Mahmud Aminullah Turungku. Kemudian yang sekarang saya ketemu waktu Mubes IKIP, beliau hadir, Pak Raja Muhammad Sapri Turungku, sempat juga saya sapa ketika hadir di acara IKIP. Ya, kebetulan saya sebagai wakil Dewan Pakar di IKIP, Pak Dr. Joni Dauda sebagai Ketua Dewan Pakar. Kemudian ini foto dari Pak Raja Buol, para Haji Muhammad Aminullah Turungku yang beliau wafat tahun 1997. Al-Fatihah. Lanjut, ya. Jadi ini menarik ya. Sejak demokrasi diperkenalkan oleh Eropa Barat, ya. Sebelum itu sistem pemerintahan yang paling tua adalah monarki, monark kalau bahasa Inggrisnya ya. Ya, jadi di Eropa Barat dan monarki negara-negara Barat kan menguasai dunia. Inggris, di mana saya belajar bahasa dan budayanya, ya. Inggris menguasai 1/4 dunia ya, dengan kerajaan yang disebut monarki. Tapi ingat, begitu juga Spanyol dan Portugis ya. Kita bisa menulis, baca, tulis ABCD ini, huruf ABCD karena dijajah oleh Portugis di bawah huruf Roman ya. Kalau tidak, saya tidak bisa bayangkan kalau ini hikmah dibalik, walaupun kita tentu menantang penjajahan di atas dunia. Tapi saya bayangkan ketika saya kuliah S2, S3 di Australia, teman-teman dari Thailand, dari Jepang, mereka belajar bahasa huruf dulu, belajar bahasa Inggris, kemudian belajar huruf. Sedangkan kita sudah belajar abjad Roman ya, seperti ini. Ini dibawa oleh bangsa Barat. Ini Portugis ketika menduduki Indonesia. Jadi sistem pemerintahan ada sebelum monarki di Eropa. Ya. Jadi ini menarik sekali. Sistem pemerintahan kerajaan di seluruh dunia secara global dan di Indonesia secara lokal. Ini sistem pemerintahan adat di suku Buol sudah ada ketika kerajaan, katakan kesultanan kerajaan. Misalnya Tabu Rigan. Maaf kalau pengucapan saya kurang bagus. Saya lahir besar di Toltoli. Kemudian kebetulan saya cuma bapak saya yang asli Buol, ibu saya Bugis. Ada bola mengondonya juga dari ibunya. Ayahnya Bugis. Jadi pengucapan kurang bagus. Orang yang diusung. Jadi Burigan adalah orang yang diusung. Seorang yang diangkat menjadi kepala pemerintahan. Ya, jadi pemimpin, leader. Jadi kalau kita di sini kan eksekutif ya. Nah, kalau zaman sekarang, kalau dulu kan raja, kemudian jadi pemimpin lah. Jadi ini yang dibilang tuh Taburigan. Kemudian seorang yang diangkat menjadi kepala pemerintahan adat beserta pembentukannya untuk untuk mengurus urusan-urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Jadi kalau ini kita katakan eksekutif ya. Kemudian ada Tamogutu Burigon, pembuat usungan sebagai pembuat peraturan adat. Ya. Jadi kalau kita katakan dalam pembagian kekuasaan ada 3 kan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ini sebagai saya mau katakan ini semacam pembuat peraturan, berarti legislatif ya, lawmaker, legislator ya. Jadi bayangkan pemerintahan demokrasi mungkin belajar terinspirasi dari pemerintahan kerajaan. Jauh sebelum demokrasi yang sekarang ini demokrasi kan, pemerintahan republik kita Indonesia republik ya. Sudah ada sistem pemerintahan yang teratur ya. Anda bisa bayangkan ada eksekutif, ada legislatif. Sebagai pembuat peraturan, regulation, law, keputusan, ya, decision ya. Memilih kepala pemerintahan. Jadi
Kemudian ada Momayungo, Bulwigon, orang yang memayungi usungan, pengayom. Ya, kalau kita kan law enforcer, penegak hukum ya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan kan, penegak hukum, law enforcer. Sudah ada dalam pemerintahan kerajaan, kita bisa bayangkan. Disebut hukum Dwiyono Butako. Kemudian ada Momurigo Burigon. Pengusung-usungan adalah memastikan seluruh masyarakat adat untuk taat patuh terhadap hukum adat. Ya, ini juga. Tapi saya lihat sistem pemerintahan yang dulu yang dalam kerajaan masih sangat sederhana. Kalau sekarang kan lebih kompleks lagi kan, ya. Di samping 3 kekuasaan itu tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif terpisah. Tapi di sistem kerajaan dulu kita lihat lebih banyak ke eksekutif dengan legislatifnya. Ada juga yudikatif ya. Karena ini pengayom kan tadi, pengayom itu penegak hukum, berarti sudah lengkap, tapi kompleks kalau kita bandingkan sistem pemerintahan sekarang. Oke, kita lanjut. Nah, ini beliau Raja Buol Mahmud Aminullah Turungku, sahabat ayah saya ya. Beliau dekat. Kemudian status pemerintahan daerah ya. Jadi masuk ke sistem pemerintahan Swapraja ya. Swapraja itu diberi nama oleh kolonial Belanda dan diambil nama dari bahasa Jawa, Swapraja ya. Jadi itu sistem pemerintahan ketika peralihan dari sistem kerajaan, kemudian dari kolonial kita masuk ke mulai mengenal sini sudah memasuki era pasca kerajaan atau pasca kolonial, pemerintahan kolonial. Jadi sebenarnya Buol dulu masuk merupakan daerah Swapraja tergabung dalam Gorontalo ya, daerah Gorontalo. Beberapa waktu lalu juga saya lihat ada riak-riak resistensi dari masyarakat, pegiat, aktivis untuk mereka bersuara dan mengancam akan bergabung kembali, saya mau kata bergabung kembali dengan Gorontalo, karena sejarahnya kan dulu masih negara Indonesia Timur, Buol adalah bagian dari Gorontalo. Selanjutnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 59, gabungan Swapraja dan Swapraja Toli-Toli dan Swapraja Buol. Karena ini dulu Swapraja Toli-Toli ini dulu bagian dari Donggala. Jadi Toli-Toli dan Donggala dulu satu Swapraja ya. Setelah itu pisah, kemudian ini Kabupaten Buol Toli-Toli, di mana dulu saya dan teman-teman termasuk Pak Kadis Pak Mansur Hentu, sahabat kami, beliau juga lama di Toli-Toli. Dulu kami warga Buol yang ada di Toli-Toli jadi satu menjadi masyarakat Kabupaten Buol Toli-Toli, dan saya ingat persis itu. Kebetulan ayah saya PNS dan kemudian jadi politisi, anggota dewan di Toli-Toli. Jadi ini menjadi Kabupaten Buol Toli-Toli cikal bakalnya ya, dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 59, Swapraja Toli-Toli dan Swapraja Buol bergabung menjadi Kabupaten Buol Toli-Toli. Dan sejak tanggal 16 Februari 1966 ini melalui keputusan DPR Gotong Royong Provinsi Sulawesi Tengah nomor 1 DPR GR garing 1966 tentang pemekaran 9 kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi menjadi Kabupaten Buol Toli-Toli. Nah, ini beliau Raja Buol. Saya lihat di catatan ini beliau Raja Buol 2015 sampai sekarang ya, maksudnya sampai sekarang. Kemudian ini saya mau katakan rumah Raja Buol atau istana Raja Buol yang sekarang ya. Sebenarnya saya tertarik mana pakar Pak sahabat saya Dr. Subair, beliau pakar arsitek. Kami sama-sama akademisi Unpad, jadi beliau bisa bicara di sini.
kita lihat arsitek rumah adat atau rumah Raja Buol ini tetap ada, walaupun mungkin material atau bahannya sudah diganti, tapi arsiteknya tetap arsitek tradisional. Ya, saya lihat rata-rata kerajaan di Sulawesi ini begini model rumah adatnya atau rumah raja. Ya, kayaknya di Toltoli juga mirip ya, di Sulawesi Selatan juga mirip. Kemudian saya ingin bicara sedikit perspektif masyarakat, bahasa dan budaya. Jadi yang menarik ini, saya sering ngomong, Buol saya sangat bangga. Biar bagaimana, walaupun saya tetap jadi orang Buol karena pam saya, marga saya. Kemana-mana orang bilang, kamu pasti orang Buol karena pam saya marga dari keluarga Buol. Menariknya Buol ini, Kabupaten Buol bahasanya Buol. Coba Anda bisa bayangkan. Ya. Kota Palu, bahasanya Kaili. Kota Donggala, bahasanya Kaili, Bugis. Kota Sigi, Kabupaten Sigi, bahasanya. Tapi Buol dengan Gorontalo, bahasa Buol. Ya. Jawa, bahasa Jawa. Ya. Kecuali Jawa Barat, bahasa Sunda. Tapi Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, bahasa Buol, bahasa Buol. Ini kan menarik. Tidak semua, ya. Tapi banyak juga. Situ nama daerahnya di situ. Ya. Dan saya bangga, kenapa? Saya meneliti tentang bahasa-bahasa budaya di seluruh dunia, ya, mengkaji literatur. Buol termasuk bahasa yang paling kuat. Ini hasil penelitian pakar linguistik, ya, dunia, SIL, Summer Institute of Linguistics, dan tersimpan rapi catatan data bahwa Buol adalah strong language dibandingkan bahasa Toli-Toli, ya, bahasa ibu saya lahir besar di Binontoan. Ya, walaupun ayah ibu saya, orang tua ibu saya dari Pangkep Segeri, merantau kemudian jadi Kampung Bugis di Binontoan. Namun saking kuatnya bahasa Buol, ibu saya jadi penutur bahasa Buol, padahal orang tuanya orang Bugis. Bapaknya orang Bugis Pangkep, ibunya orang Bola Mongondo, Papeo, keluarga besar. Jadi, tapi ibu saya jadi orang Buol, di mana-mana dikira orang Buol. Saking kuatnya bahasa Buol. Ya, dibandingkan, seharusnya kan ibu saya ikut bahasa Bugis karena di Toltoli, tapi karena di Binontoan kan perbatasan Lakuan Binontoan, keluarga dari ibu saya itu yang keturunan Bugis Bola Mongondo. Kemudian bahasa Buol masuk dalam keluarga bahasa Austronesia. Kita bangga. Saya termasuk salah satu anggota peneliti dan akademisi yang sering diskusi di media sosial, LinkedIn dan lain sebagainya. Kita membahas bahwa kita warga Austronesia. Austronesia wilayahnya lebih luas dari Eropa. Austronesia, jadi rumpun bahasa Austronesia adalah bahasa Buol. Ya. Termasuk karena bahasa Buol rumpun dari bahasa Gorontalo, Bola Mongondo dan Filipina Selatan. Dan wilayah Austronesia mulai dari New Zealand sampai di New Zealand di Pasifik Selatan, sebelahnya Australia dekat Kutub Selatan, salah satu negara paling makmur, dan di sana orang putih semua ya, kayak Australia. Sampai di Taiwan. Taiwan itu penduduk aslinya bukan orang Mandarin, bukan orang Cina, bukan orang Tiongkok, tapi orang Austronesia, bahasanya satu rumpun dengan kita, Buol. Kemudian sampai di Afrika Selatan, Madagaskar, ya, itulah rumpun Austronesia. Rumpun Austronesia yang sama dengan rumpun bahasa Buol dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Ya. Kemudian ya, saya sudah beberapa kali ke Filipina. Saya sudah 10 negara saya kunjungi. Dan saya keluar masuk Australia barangkali sudah 30 kali waktu kuliah. Dari S1 pertukaran mahasiswa, S2 dan S3. Tapi saya travel ya, keliling beberapa negara, banyak negara ya. Kemudian namun saya bangga Bupati pertama Buol itu, beliau punya pengalaman lama belajar di Eropa. Salah satu bupati di Indonesia yang berpendidikan di negara-negara maju barat. Al-Fatihah buat Pak Karimbo. Kemudian saya juga tertarik bahwa Buol punya busana. Tadi saya dengar dari Pak Kadis, menarik. Ya. Waktu ulang tahun Buol yang ke-22, ke-23, ini sudah ada peraturan dari Pak Bupati ya, tentang busana ini. Dan mungkin sudah dibuat peraturannya. Jadi di mana-mana saya lihat pakaian adat. Saya punya topi, tapi saya cari-cari dulu. Ada topi apa yang tadi Pak Kadis pakai, Pak Raja pakai. Ketika IKIP lalu saya sempat pakai. Ya, bagus sekali.
Kemudian jenis kuliner, ya kita punya macam-macam jenis kuliner di Bohol. Sampai saya tertarik ya, di Palu sini rumah makan yang menjual makanan masakan khas Bohol ada di Tondo sini. Saya tinggal di perumahan dosen Untat. Di Tondo sini ada 3 kalau saya tidak salah yang jual makanan khas Bohol, ya. Ambal apa kalau kita bilang boit. Kemudian ada tertulis itu masak ambal apa. Kemudian saya ingat juga waktu saya kecil sering makan makanan khas Bohol. Dan menarik kalau misalnya Kaili punya kaledo, ini semua hasil budaya ya, kuliner. Kemudian suku lain punya masakan dan minuman khas, Bohol juga tidak kalah. Punya makanan khas, ada tombo uat. Kakak saya kemarin bergurau, kalau di Jawa ada tombo ati, obat hati, kalau di Bohol ada tombo uat. Kemudian seni tradisional lebih-lebih. Tapi saya lihat sering ditampilkan jepeng. Jepeng itu memang tarian tradisional di Bohol. Tapi ingat asal muasal tarian jepeng itu berasal dari Timur Tengah, Yaman. Orang Arab yang di Indonesia ini orang Arab bukan Saudi, tapi orang Arab Yaman, tetangganya Saudi kayak kita dengan Malaysia yang sekarang kebetulan mereka sedang perang saudara, saya tidak tahu. Saudi Arabia intervensi. Jadi jepeng itu adalah tarian tradisional yang asalnya, tapi bukan hanya jepeng, tarian dan seni di Bohol juga masih banyak kayak Kaili di sini. Nanti ada teman-teman bisa sharing ya yang ahlinya. Ibu Mai Lili sering saya diundang Balai Bahasa ketika ada kegiatan lokakarya tentang bahasa budaya Sulawesi Tengah. Ibu Mai Lili, tantenya Haris atau sepupunya. Beliau juga sebagai narasumber biasa ya. Beliau kalau tidak salah seorang ASN mungkin sudah pensiun ya, dan seorang budayawan, penulis, pembuat kamus bahasa Bohol. Saya sering ketemu ketika diundang Balai Bahasa Sulawesi Tengah. Kemudian sastra lisan juga. Nah, saya mau katakan tadi, lupa saya bilang. Saya tidak menyinggung asal usul karena sahabat saya Dr. Eda, beliau dari Prodi Pendidikan Bahasa Sejarah. Beliau sebenarnya cocok juga diundang untuk bicara. Waktu kami IKIP menyelenggarakan IKIP Bohol ya, menyelenggarakan di kantornya Pak Kaulusan ketika beliau masih Kadis tentang sejarah Bohol, Ibu Dr. Eda Nurhaida, ketua jurusan IPS sejarah, beliau pengantar sejarah ini beliau awali dengan sejarah terjadinya Bohol. Ya, kita lihat banyak mitos ya. Tapi ingat, antara mitos dengan histori beda. Mitos itu adalah cerita kayak cerita dongeng sebenarnya, cerita pengantar tidur, yang folklore. Itu bukan sejarah. Sejarah adalah bukti nyata berdasarkan situs sejarah, arkeolog, artefak. Jadi ketika misalnya saya kirim juga videonya. Kita bilang asal usul menggunakan mitos bahwa Nabi Nuh ya. Anda bisa lihat di TikTok di video. Saya kebetulan pegiat media sosial juga. Saya semua media sosial platform ada sama saya sebagai YouTuber juga. Dikatakan bahwa asal usulnya Bohol ya ketika kapal Nabi Nuh terdampar berputar-putar di sekitar laut Sulawesi Bohol. Kemudian buinya itu menjadi itu cuma mitos ya, tidak bisa. Ini namanya sastra lisan ya, hasil sastra lisan. Kita tidak bisa jadikan sejarah itu karena beda. Makanya dibantah waktu itu Bu Dr. Nurhaida. Belum selesai presentasi, beliau bidang sejarah, tapi belum selesai presentasi. Tanya Pak Nur Korompot kalau tidak salah ya, pengurus IKIP yang ada di sini. Langsung menuai kritikan dan pertanyaan dari ada juga netizen ya. Bahwa itu bukan sejarah, itu mitos, jadi bedakan. Gunung Pogogol juga, kita percaya Gunung Pogogol, tetap kita hormati. Tapi ingat, bedakan mitos dengan histori, sejarah. Sejarah itu evidence based, berdasarkan fakta, nyata. Tapi kalau macam mitos, ya hanya sastra lisan, sastra tertulis dan lisan. Yang macam
kalau karya sastra, kebetulan saya mengajar mata kuliah sastra juga ya di jurusan bahasa. Jadi sastra ada fiksi, ada non fiksi. Kalau non fiksi itu itu ilmiah, itu berdasarkan fakta nyata. Tapi kalau apa namanya? Kalau non fiksi itu cuma ya semacam hayalan, semacam imajinasi ya. Nah, kita lanjut. Otonomi baru. Nah, di sini Kabupaten Bohol adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah setelah dimekarkan menjadi DOB, Daerah Otonomi Baru tahun 99. Selamat hari ulang tahun Bohol yang ke-23. Ya, menjadi Kabupaten Bohol ya. Bersamaan dengan Kabupaten Morowali dan Bangkep, Banggai Kepulauan. Ya. Kemudian ini Kabupaten Bohol diusulkan daerah tingkat 2 baru terrealisir pada tahun 33 tahun dengan diresmikan pembentukan Kabupaten Bohol pada tanggal 12 Oktober. Jadi ulang tahunnya tanggal 12 Oktober. Jadi ini kepala daerah atau bupati pertama Bapak Insinyur Abdul Karim Bow Des. Des itu magister ya. Banyak orang kira Des itu magister. Kalau di luar negeri ada 2 jalur. Macam saya, kenapa saya pakai doktor? Memang SK saya, lektor kepala, associate professor, doktor. Tapi sebagai sertifikasi saya, PhD. Jadi saya sering gabung. Karena di sana ada 2 jalur. Ada yang jalur praktisi, ada jalur akademisi. Jadi kayak Des tadi itu magister di Prancis, Des. Kalau PhD, doktor peneliti. Ya, bisa tulis doktor, bisa PhD, atau bisa dipakai dua-dua. Dokter belakangnya PhD menunjukkan bahwa dia bukan dokter praktisi, bukan dokter tapi dokter akademisi peneliti. Next, jadi ini bupati pertama, saya bangga, almarhum, salah satu bupati di seluruh Indonesia bahkan di dunia, kepala daerah yang alumni dari Bulgaria ya. Bulgaria salah satu negara di Eropa Timur yang maju ya, sejahtera. Dan beliau S2-nya di Prancis saya lihat, jadi beliau perintis. Kemudian ini daerah otonomi baru sebagai pejabat bupati melalui keputusan Menteri Dalam Negeri. Jadi ini SK beliau ya, 8 Oktober. Ditunjuk sebagai pejabat bupati 8 Oktober. Oleh karena beliau waktu itu sakit, beliau meninggal, Al-Fatihah. Beliau diganti oleh Menteri Dalam Negeri, diganti oleh Bapak Karim Hanggi sebagai pejabat bupati. Ya, Pak Karim biasa kami panggil Om Karim. Ibu saya biasa bilang, dia bilang keluarga dekat. Nah, ini almarhum Pak Karim Bow Al-Fatihah. Kemudian ini daftar kepala daerah mulai dari Pak Karim Bow, Karim Hanggi tahun berapa ini. Kemudian Pak Amran Batalipu, semua pemimpin yang pernah memimpin Bohol ini punya prestasi dan kebanggaan. Walaupun ya kita sebagai manusia tentu manusia tidak luput dari kehilapan dan kesalahan. Kita mengerti kalau misalnya ada kehilapan. Kemudian Dr. Amiruddin Rauf atau Dr. Rudi, wakil Dr. Insinyur Samsudin, beliau akademisi dulu, ya, sahabat istri saya dosen di Fakultas Pertanian. Kemudian Pak Insinyur pernah jadi pejabat PLT ya, PLT, beliau sekretaris Sekjen IKIP ya, Sekjen IKIP Pak Insinyur Abdullah Kaulusan. Kemudian kembali terpilih Dr. Rudi menjadi, kalau saya tidak salah, bupati ke-6 ya, tapi 2 periode kan, bupati ke-5. Oke. Nah, ini pusat pemerintahan, ini kebanggaan kita. Cuma nanti saya minta pencerahan dari Pak Dr. Zubair sebagai putra daerah dan sahabat akademisi arsitek ya, teknik. Saya lihat dua bangunan ini Pak, dari perspektif arsitek ini menarik. Kenapa? Dari tradisi adat istiadat, kenapa menggunakan kubah seperti ini? Apakah terinspirasi dari masuknya Islam di Bohol atau
Bowl sejarah Islam di bowl sehingga bentuk kubah seperti ini. Ya. Kemudian ini juga ada kubah dome kalau bahasa Inggrisnya. Saya tertarik. Kenapa? Karena biar bagaimana arsitek itu melambangkan ada simbol atau representasi. Di Australia banyak gereja yang menggunakan kubah kayak masjid sehingga banyak teman-teman dikira baru datang di Australia pas hari Jumat langsung ke gereja itu dikira kayak begini kan kubah, padahal itu adalah gereja ortodoks orang Rusia di Australia ya. Tapi ini kan juga Muslim menggunakan ini kubah, bukan berarti saya tidak bicarakan bahwa ini adalah model gereja ortodoks, tidak. Muslim juga menggunakan, tapi tidak semua negara. Saya sudah ke Timur Tengah untuk naik haji dan saya melihat juga beberapa negara yang saya kunjungi, sudah 10 negara. Banyak juga, ada juga masjid yang pakai kubah. Nanti sharing dengan Pak Dr. Zubair tentang arsitek bentuk bangunan juga merupakan simbol. Ini gedung DPRD menarik juga. Jadi ini lambang eksekutif, tadi pemerintahan sekarang ya, kontemporer ya, eksekutif. Ini legislatif dan juga ada judikatif atau kejaksaan dan pengadilan. Nah, ini saya tayangkan ini, saya ambil dari bowl dalam angka statistik. Rupanya sejak jadi daerah otonomi baru, tadinya bowl ketika masih gabung dengan Kabupaten Bowl Toltoli hanya memiliki 5 kecamatan. Kemudian menjadi otonomi baru memiliki 9 kecamatan, dan ketika sekarang ini saat ini terjadi pemekaran menjadi 11 kecamatan. Jadi sangat menarik ini, sejak kerajaan sampai sekarang wilayah Bowl teritori berkembang terus dari 5 Kabupaten Bowl Toltoli, 9 kemudian 11 dan memiliki 115 desa ya. Saya lihat di angka statistik BPS, Bowl termasuk di tengah-tengah ya, salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang cukup luas wilayahnya ya, tapi bukan paling luas. Kalau paling luas Poso ya. Kalau kita lihat BPS ya, data dari BPS. Nah, kita lihat di sini Tiloan, kalau tidak salah ini Tiloan ini ya, Kecamatan Tiloan yang paling luas. Kemudian ini wilayah Bowl. Nah, ini kalau tidak salah masih 9 kecamatan. Sekarang sudah 11 kalau saja. Karena ada pemekaran baru, kalau tidak salah pemekaran baru itu Palele Barat ya, tolong Jadi ini konteks kekinian, saya dari masa ke masa kan, saya bicara dari masa ke masa tentang Bowl. Nah, kita lihat ini pemerintahan. Pemerintahan sekarang kita lihat eksekutif dan legislatif, ya, pelaksana, eksekutif. Ya. Yang menarik ini, mungkin ada yang dari ASN, saya juga ASN, saya sudah 30 tahun jadi ASN ya, sama istri saya 30 tahun, kami 30 tahun mengabdi dosen ASN. Ini menarik di Bowl, jumlah ASN atau pegawai negeri lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. Coba Anda lihat, selisih setelah saya cek, selisih 5,4%. Jadi lebih banyak yang wanita jadi ASN atau PNS dibandingkan. Selisih 5,4%, tidak signifikan tapi lumayan kalau Anda lihat data statistik BPS ini. Laki-laki kan cuma 1.780 perempuan ya, beda 5,4%, lebih banyak perempuan jadi PNS atau ASN. Namun kalau kita lihat sebagai politisi atau anggota dewan, jumlah anggota dewan laki-laki jauh lebih banyak, 88%, yang perempuan cuma 2. Tapi menariknya, orang katakan demokrasi itu harus mayoritas. Tapi demokrasi di sini teori mayoritas demokrasi tidak. Nah, terbukti kan saudara kita ya, Adinda Sri Kandi jadi ketua dewan. Beliau mewakili 12%. Kalau kita mau bilang gender ya, gender itu laki dan perempuan. Kalau di Indonesia salah kaprah. Dia bilang gender perempuan, padahal gender itu jenis kelamin dalam perspektif peran ya. Kalau dalam perspektif biologis bukan gender tapi seks ya, maksudnya bentuk tubuh. Jadi yang lebih banyak, kalau PNS lebih banyak perempuan. Kalau ini mungkin tidak disadari, kalau politisi lebih banyak laki-laki ya, orang-orang Bowl jago-jago bicara politik dan punya gira politik yang sangat tinggi. Dan saya mau katakan saya bangga sebagai orang Bowl karena doktor paling banyak
ya, salah satu suku yang dokternya paling banyak di akademisi, baik di UNTAD, UIN atau IAIN dulu ya, dan beberapa universitas swasta. Yang paling banyak dokter dan akademisi adalah dari keturunan warga Buol. Begitu juga orang bilang Bataknya Sulawesi Tengah adalah orang Buol, karena pengacara, orang-orang pintarnya pengacara, bahkan ketua tim advokat dulu, ketua advokat Sulawesi Tengah dan Kota Palu adalah orang Buol, ya, Ahmad Ente Dayat dengan almarhum, karena keluarga itu meninggal kesian sudah di Sumatera, itu orang Buol, jadi kita bangga dengan orang Buol. Kemudian ini human resources ya, ini saya kira saya lewatkan, tidak terlalu aneh ya. Pendidikan, ini juga, jadi kita lihat di sini. Namun kita lihat sini pendidikan perempuan, ya lebih banyak. Ini pendidikan sarjana atau PhD, doktor ini atau PhD kan. Lebih banyak perempuan ya, 101. Bayangkan ini jumlahnya 169 perempuan yang bergelar sarjana yang sebagai PNS ya. Jadi kalau kita lihat yang D3 atau non gelar sarjana 234, yang laki-laki cuma 1120. Kemudian ini kurang jelas, tapi nanti saya buka, kalau Anda butuh saya buka sebentar buku BPS statistik. Ini yang menarik, tadi kan saya bicara mengenai jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan dalam hal status ASN. Tapi jabatan eselon tentu didominasi oleh laki-laki. Perempuan cuma banyak status ASN, tapi dalam hal jabatan jumlahnya lebih banyak. Ini kurang jelas, saya cuma copy. Tapi kalau ada buku, sebentar saya ada BPS ini, saya bisa buka kalau Anda butuhkan. Cuma ini garis merah ini. Ini menarik, saya berterima kasih dan bangga apresiasi kepada pemerintahan, kalau saya tidak salah sejak tahun 2016, kurang jelas ini. Tapi saya tidak bicara ini kedalaman kemiskinan ya, ini keparahan kemiskinan. Tapi saya hanya melihat tingkat kemiskinan menurun ya. Sejak tahun, barangkali saya bisa perbesar. Ya. Tingkat kemiskinan, nanti kalau Anda butuh saya buka buku sebentar lebih jelas bukunya. Ini sejak tahun 2016 kalau dari sini menurun ya. Menurun dari, kalau tidak salah 16, ini kurang jelas angkanya di sini. 16,4% menurun sampai 11, jadi dalam kurun 5 tahun ya, kalau saya tidak salah pemerintahan Dr. Rudi ya, tingkat kemiskinan di Buol menurun walaupun tidak signifikan ya. Tapi menurun jumlah tingkat kemiskinan. Ini prestasi ini. Bukan saya mau paten di Rudi. Rudi itu kayak keluarga ya, karena ayah saya sangat dekat juga dulu kita di waktu di Toltoli kan dengan Rudi. Tapi apresiasi buat Dr. Rudi dan pemerintahan sekarang bahwa terjadi penurunan. Walaupun tidak signifikan, kita harus apresiasi tingkat kemiskinan di Buol menurun dari 16, nanti Anda buka buku statistik di halaman berapa itu kalau tidak salah. Anda bisa lihat daftar isinya, tapi sebentar saya buka kalau ada yang mau bertanya. Ini kan online dia, saya buka BPS statistik. Ini sampai 11, dari 16, dalam kurun 5 tahun, tingkat kemiskinan di Buol menurun. Ini suatu kebanggaan dan prestasi pemerintahan sekarang. Saya ini sudah 2 periode, tapi yang... Oke, ini kependudukan dan ketenaga kerjaan. Ya. Tingkat pengangguran, saya kira termasuk rendah, yang saat ini kan tingkat pengangguran. Kita lihat jumlah penduduk di Buol 145.254 ya. Ya. Tenaga kerja laki-laki lebih banyak 51,4%. Nah, ini kalau tadi saya sektor formal kan, lebih banyak perempuan di sektor formal. Tapi kalau tenaga kerja ini sektor formal dan non formal swasta. Jumlahnya 51,4%. Jadi laki-laki direkrut 51,4%, pengangguran cuma 4,32%. Perempuan, tenaga kerja perempuan 8,6%, tapi ini menarik karena tingkat partisipasi angkatan kerja ya, 69,75%. Ya. Jadi di atas katakan di atas 60% tingkat partisipasi kerjaan. Karena pengangguran kan cuma 4,32, rendah. Ya, ini karya besar religi selama masa kepemimpinan Dr. Rudi. Mungkin sebelumnya diletakkan batu pertama atau grounding
oleh pemerintah sebelumnya. Dan ini suatu ikon landmark ya. Ya, kalau di kota-kota dunia ada landmark misalnya Opera House di Australia, ada apa namanya tower di Prancis, dan tapi kita religi, kita sebagai orang Muslim, masjid ini merupakan kebanggaan, dan ini sangat, saya kira ini lebih apa namanya agung, lebih betul-betul masjid agung dibandingkan dengan masjid lebih indah, ya lebih suci, indah. Dan ya akhirnya saya tutup demikian presentasi saya tutup dengan kesimpulan dan penutup. Buol memiliki sejarah, kebudayaan dan peradaban yang telah dikenal. Jadi Buol ini sudah sangat tua ya, sangat, artinya kita bangga kerajaan Buol, wilayah Buol ini sudah ada sejak abad 14, bahkan sebelumnya. Itu tadi saya sebut kerajaan sebelumnya kan abad ke-13 ya, tapi lebih dikenal ketika abad ke-14, dan kita lihat abad ke-18 sampai sekarang yang turunan raja masih ada, Pamturungku kan dari abad ke-18, bayangkan sudah ratusan tahun. Buol memiliki sumber daya alam, Anda lihat sendiri kan, beberapa perkebunan ya, perkebunan apa namanya, perusahaan-perusahaan besar, perkebunan sawit, ya, perkebunan coklat dan cengkeh dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya manusia, ya Anda lihat tadi data statistik saya bilang kan, yang sarjana atau bahkan magister, doktor yang tadi kan saya perlihatkan statistiknya, ribuan ya, yang sebagai pegawai negeri sektor formal dan mungkin swasta juga. Kemudian alhamdulillah stabilitas politik di Buol cukup baik. Saya tidak katakan paling baik karena biar bagaimana ada riak-riakan. Saya ikuti sebagai YouTuber saya, sebagai pegiat media sosial dan akademisi dan penulis, saya ikuti perkembangan seluruh dunia, bukan cuma Buol. Saya menulis tentang perang di Ukraina, saya menulis Filipina dan Indonesia dan Yaman. Ini menarik ini. Jadi aman ya. Saya diundang oleh Kapolda waktu menjelang pilkada kalau tidak salah lalu, semua tokoh-tokoh masyarakat Buol diundang Kapolda dulu untuk membicarakan keamanan Buol, bagaimana perspektifnya. Kemudian masyarakat Buol saya salut merawat bahasa. Kita dari Lakuan, dari kampung ibu saya Binontoan Lakuan, sampai Umu itu orang berbahasa Buol, dari anak kecil sampai nenek-nenek, kakai, ya biasa orang di Jawa tak salah paham, dia bilang banyak kiai di Buol. Saya bilang bukan kiai, kakai. Menggunakan bahasa Buol. Saya lahir besar di Toltoli kayak Mansur Hentu, Pak Kadis Mansur Hentu. Kita bayangkan kalau di Toltoli banyak juga orang Buol walaupun sudah pindah. Tapi di sana ya saya jadi teringat ketika naik rental dari Palu ke Toltoli, sehingga sebelum naik Pasir Putih, rental bersusulan, ada sekitar 20 armada rental. Saya masuk di rentalnya Buol, bahasa Buol semua. Saya masuk di warung rentalnya warga Toltoli, sopir Toltoli, bahasa Bugis semua. Jadi saya bilang, bukan saya bahwa Toltoli didominasi oleh, ya saya juga, mama saya kan orang Bugis ya. Tapi saya lihat Buol ini bertahan, bahkan mama saya orang Bugis jadi bisa bahasa Buol dan bahasa Buol lancar karena kuatnya bahasa Buol pengaruhnya ya. Kemudian merawat dan memelihara bahasa dan budayanya dengan baik. Kerukunan umat beragama ya. Saya bangga ketika sektarian konflik ya pecah di Ambon, di Poso ya, melibatkan sektarian konflik ya, religious konflik. Tapi di Buol rukun, walaupun memang kita tahu mayoritas Muslim. Kita orang Cina-nya, saudara-saudara Kristen kita di sana di Buol diperlakukan dengan adil baik. Bahkan saya ketika IKIP kemarin, ternyata bendahara berdirinya Kabupaten Buol dulu ya adalah salah satu keturunan Tionghoa yang menjadi bendahara. Jadi kerukunan di Buol di Toltoli sangat baik, di Buol maksud saya. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih telah penyampaian materi pertama dari narasumber pertama. Kemudian nanti sebentar kita lanjut kepada sesi tanya jawab, sekaligus mungkin kita diskusi kalau waktu masih memungkinkan. Kemudian kita langsung saja pada
narasumber kedua, sebagai materi kedua, yakni dari Ibu Dr. Anda Irma Suryani Mahi, MSI, selaku Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor. Kepada Ibu kami persilakan. Dengan Ombo. itu. Wih, ada Pak Dr. Samsul Rizal, Wakil Direktur Pasca.